Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus. Berikan kami pengertian sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14-26. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yakobus 2 ayat 14-17 dan ayat 22. Tertulis demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, iman merupakan perpaduan antara hati yang percaya disertai dengan perbuatan dalam kebenaran. Iman tidak terdiri hanya dari perkataan saja, tapi juga terdiri atas perbuatan. Iman bukanlah sekedar teori, tapi praktek dalam hidup kita. Inti dari iman adalah perubahan hidup yang diwujudkan dalam perbuatan. Kita diubahkan dari tabiat yang lama menjadi bertabiat yang baru, dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berapapun bagusnya ungkapan percaya kita kepada Tuhan, kalau perbuatan kita tidak ada, maka iman kita adalah nol. Tanpa perbuatan, iman menjadi sia-sia. Di ayat 17 dari Yakobus 2 ini dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kita akan menjadi sempurna apabila iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan kali ini kita akan belajar bagaimana sikap iman yang sempurna. Yang pertama adalah beriman berarti berubah. Di ayat yang ke-19 tertulis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu belum berarti apa-apa, saudara, karena setan pun percaya akan adanya Tuhan. Kita harus lebih daripada sekedar percaya. Harus ada iman disertai perubahan hidup, karena beriman berarti berubah ke arah Kristus. Jangan kita bangga, saudara, kalau kita hanya sekedar beriman, tapi tidak berubah ke arah kesempurnaan seturut firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu saudara, mari kita berubah. Beriman berarti berubah. Yang kedua saudara, beriman berarti berbuat. Di ayat yang ke-26 tertulis, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Abraham diuji imannya dengan suatu perintah untuk mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan. Kalau saja Abraham tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka imannya adalah iman yang kosong.
Saudara yang terkasih, mempercayai Tuhan berarti mempercayai perintah-Nya dan bertindak seturut dengan kehendak-Nya tanpa harus mempertanyakan mengapa. Mari kita beriman dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, saudara, beriman berarti melangkah. Rahab menunjukkan imannya dengan melangkah sesuai dengan iman percayanya itu. Dalam Yosua 2 ayat yang ke-11 terdapat ucapan Rahab yang berkata, "Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Ia percaya kepada Tuhan semesta alam dan melangkah sesuai dengan kepercayaannya itu. Ketika kita percaya pada Tuhan dan firman-Nya, kita harus berani untuk melangkah tanpa ragu atau bimbang. Iman kita harus disertai dengan langkah yang pasti dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki iman yang sempurna dan yang menyelamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan dalam sikap perbuatan kita yang nyata, sehingga dengan demikian iman kita menjadi sempurna. Di ayat 22 dari Yakobus 2 ini dikatakan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami beriman yang sempurna. Beriman bukan berarti bahwa kami hanya sekedar percaya dengan kata-kata kami, tapi percaya dengan melakukan, mewujudkan iman kami itu dalam perbuatan-perbuatan kami. Kami berubah menjadi pribadi yang taat kepada firman-Mu. Kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Pimpin kami, Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa selaras dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami, ya Tuhan Yesus. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Berkati kami, ya Tuhan, dalam usaha, dalam studi, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Saat ini kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah dan sembuhkan, ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang berputus asa, dan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang ada dalam masalah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya, kami alami kemenangan, kami alami sukacita karena Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.